Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Banyak di antara teman-teman, khususnya para pemuda, itu beranggapan bahwa momen tahun baru adalah momen dimana kita harus happy-happyan, kita berfoya-foya, atau kita tidak tidur malam agar hanya sekedar ingin merasakan momen pergantian tahun yang diisi dengan hal-hal yang kurang begitu baik. Padahal di dalam pergantian tahun itu ada satu hikmah, ada satu pelajaran yang harus kita petik di dalam memahami pergantian tahun, yakni bahwa semakin tahun bertambah berarti semakin umur kita berkurang. Maka teori daripada Islam sebetulnya adalah umurnya semakin berkurang gitu ya. Padahal umur adalah modal utama seorang muslim, seorang manusia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan umur itulah yang kemudian memunculkan bahwa mudzakarah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menyimpulkan dalam ayat awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man yatadzakkar. Bukankah kami memberikan kamu umur sehingga kamu bisa mudzakarah, bisa ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini selaras dari apa yang diucapkan oleh Sayyidina Ali bahwa afdhalul ibadah at-tadzakkur, yakni tafakkur, bahwa ibadah yang utama menurut Imam Sayyidina Ali itu adalah memikirkan bagaimana dirinya, memikirkan kehambaannya, memikirkan bagaimana keesaan dan ketuhanannya kepada Allah, kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya teori daripada Abu Nawas itu kan wa umri naqisun fi kulli yaum wa dzambi zaidun kaifahtimali, umurku semakin hari ya semakin tahun semakin berkurang, namun dosa-dosa yang kami lakukan itu semakin bertambah. Itu sekelas beliau berkata demikian, apalagi kita. Makanya tahun baru bukan foya-foya, bukan perconan dan semacamnya, yaitu bukan menunjukkan kehappy-happyan. Sebetulnya jauh daripada itu. Pemuda harusnya adalah yang keren menurut Al-Quran dan menurut hadis adalah pemuda yang bukan berfoya-foya begitu, bukan momen yang sedemikian itu dijadikan sebagai wadah untuk bersenang-senangan dan melakukan hal yang di luar daripada syariat. Lah itu bukan pemuda terkeren menurut Islam. Pemuda keren menurut Islam itu yang pertama adalah yang beriman dan yang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Al-Qur'an menyebutkan dalam surah Al-Kahfi yang memuji daripada golongan orang pemuda-pemuda yang Al-Kahfi itu, ya, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda, sekelompok pemuda yang beriman kepada Rabb-nya, yang akhirnya Allah tambahkan hidayah. Kalau hidayah sudah masuk, ya jalan menuju kesesatan sudah terkurangi. Akhirnya muncul daripada hidayah yang dia lakukan itu adalah kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah. Makanya pemuda yang beribadah kepada Allah itu yang tumbuh menjadi seorang pemuda yang dikatakan dalam hadis itu yang ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan daripada Allah di hari di mana tidak ada naungan selain pada naungannya, yang diantaranya adalah seorang pemuda yang muncul beribadah kepada Allah dalam lingkungan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni syabun nasya'a fi ibadatillah Subhanahu wa taala. Ayo kita para pemuda, karena pemuda adalah harapan bangsa, maka harus memahami momentum yang seperti ini untuk bertafakkur dan mengingat, bermuhasabah akan apa yang sudah kita lalui dan apa yang akan kita langkahkan di kemudian selanjutnya. Makanya pemuda harus hasibu qabla an tuhasabu, berintrospeksi dulu sebelum nanti akan kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.